Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur kumania semuanya, di malam hari ini lagi pada ngapain ya? Semoga sedulur kumania semuanya, meskipun yang sudah menonton ataupun yang belum menonton, semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, selalu dilindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilimpahkan rizki yang berkah dan barokah. Dan jangan lupa di malam hari ini, sebelum kita melanjutkan untuk obrolan, kita kembali ke burung perkutut. Ini serius, tapi sebelumnya, karena di tips Mangunjaya Channel di malam hari ini, semuanya tidak akan saya sebutkan, tidak akan saya jabarkan sampai selesai. Dikarenakan apa? Mangunjaya Channel di bulan-bulan ini atau di tahun ini khususnya ya, bismillah tawakal, nembe berjuang lagi membuat channel yang baru, karena channel yang dulu itu masih terkunci, belum bisa dibuka. Jadi ini perjuangan dan doa di malam hari ini. Maka dari itu, Mangunjaya Channel sebelum menjabarkan semuanya, Mangunjaya Channel akan sedikit memberi ulasan atau tips cara merawat burung perkutut supaya jinak dan gacor. Kita dan burung perkutut itu sama-sama bernyawa, tapi kita berakal, burung perkutut itu tidak punya akal ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan, kula panjenengan bisa mempertimbangkan, tapi kalau burung perkutut tidak bisa mempertimbangkan sesuatu, tidak bisa mempertimbangkan. Jadi burung perkutut itu sistemnya itu tidak paralel, monoton. Burung perkutut itu monoton. Jadi burung perkutut itu siapa di depan mata yang penuh dengan kasih sayang atau merawatnya, insya Allah burung perkutut itu akan mudah kenal. Jadi nggak perlu lama, insya Allah satu bulan tiap malam, daripada kita itu nongkrong di luar begadang yang nggak ada manfaatnya, lebih baik kita begadang di rumah dengan burung perkutut sambil kita ngopi, kita berjajar dengan burung perkutut. Itu pun akan lebih indah, dan kita pun akan lebih tahu gimana atau perasaan burung perkutut kalau kita dekati. Pertama pastinya burung perkutut pun akan takut, gitu. Burung perkutut akan takut, tapi lama kelamaan, senggang 2 atau 3 atau 4 hari, 5 hari kemudian, insya Allah burung perkutut akan sudah terbiasa. Suatu contoh, ini ada satu contoh burung perkutut saya yang masih baru. Yon saya ini bukan pamer, cuman nak ucul ya berucul. Tapi insya Allah enggak, yang penting hatinya ora deg-degan, hatinya kudu los. Insya Allah burung perkutut itu akan mudah kenal. Jadi nggak perlu lama. Insya Allah satu bulan tiap malam, daripada kita itu nongkrong di luar begadang yang nggak ada manfaatnya, lebih baik kita begadang di rumah dengan burung perkutut sambil kita ngopi, kita berjajar dengan burung perkutut. Itu pun akan lebih indah, dan kita pun akan lebih tahu gimana atau perasaan burung perkutut kalau kita dekati. Pertama pastinya burung perkutut pun akan takut, gitu. Burung perkutut akan takut, tapi lama kelamaan, senggang 2 atau 3 atau 4 hari, 5 hari kemudian, insya Allah burung perkutut akan sudah terbiasa. Suatu contoh, ini ada satu contoh burung perkutut saya yang masih baru. Yon saya ini bukan pamer, cuman nak ucul ya berucul. Tapi insya Allah enggak, yang penting hatinya ora deg-degan, hatinya kudu leres. Nggih, kados Pak DR Bimasino Aji, ngopeni perkutut kudu los. Nggih, kudu los. Nak pengen perkutut tuku, milih iku, aja milah-milih. Engko nak milah-milih ketemune guwing, gitu. Mantep nang ati, langsung cekel rumati. Nggih, contoh tak ambil sempet-sempet sedulur. Nah, ini saya, ya ini sedulur. Ini Mangunjaya punya rawatan baru. Kalau seperti ini kelihatannya jinak, gitu. Tapi didekati, wah, kayak dicedaki predator. Ini tak berusaha tak ambil, ini contoh ini, ya. Tak ambil dulu. Ini kuasar banget ini burungnya. Karena burung ini baru 3 hari. Baru 3 hari di rumah, kalau enggak salah, ya. Insya Allah, kalau enggak salah, ya. Kalau salah maaf dikit. Hitungan belum ada 1 minggu. Ini keras banget ini burungnya. Ini keras banget, tapi caranya seperti ini dulu.
Ketika tangan kita masuk itu jangan langsung megang sedulur nggih. Langkah pertama. Nah, langkah pertama, tangan kita taruh di tangkringan dulu. Kita taruh di tangkringan. Berusaha kita mendekati. Kita kenalkan dulu pada kita. Lalu perlahan-lahan kita sentuh sedikit-sedikit dulu. Ini pasti akan terbang. Tapi alhamdulillah enggak sedulur. Nah, ya ini metode yang pertama kali. Nyon sewu Mangunjaya, daripada ndak ada kerjaan, lebih baik berbagi tips atau pengalaman yang sekiranya bisa dibilang penting dan tidak penting ya. Nah, bermanfaat itu penting, nak mboten digunakake mboten manfaat gitu sedulur. Nah, ini masih halus asli dari alam. Nah, nggih halus, tidak kena ruji, tidak kena apa, masih halus mulus. Nggih, ndak ada potongan. Ndak ada potongan, ini real. Bahkan millet belum begitu kenal. Millet pun belum begitu kenal, ini baru sedulur nggih. Ndak ada luka di patoknya, ndak ada luka sama sekali karena ini baru. Kakinya pun masih asli kaki hasil dari alam, masih asli. Nah, jadi seperti itu sedulur. Satu, nyuwun sewu, yang penting tidak terlalu telat lama-lama. Metode lapar sedulur. Nah, metode lapar itu sangat penting. Jadi cukup kita sediakan air minum. Di dalam sangkar itu kita sediakan air minum dan kita bikin lapar dulu. Setiap 6 jam, jangan lupa setiap 6 jam kita lihat dulu. Kalau kita dapat dari alam, lebih baik kita loloh dulu. Kita loloh millet dulu, kita loloh millet secukupnya. Lalu kita masukkan. Dan di dalam sangkar itu jangan dikasih makan, cukup langsung dikasih air minum saja sedulur. Nah, kita senggangi 6 jam, kita jadwalkan 6 jam. Setelah 6 jam baru kita kasih makan. Ya, cepuknya dipasang, mlebet, ya tangannya mlebet. Syukur-syukur yen cepuk ini disukani tanah dulur, tanah yang kering atau tanah merah atau tumbukan hasil batu bata merah itu dulur. Nah, dikasih itu dulu baru dikasih makan secukupnya. Sambil kita pantau, jikalau burung itu sudah mau makan. Nah, ketika burung itu sudah mau makan secukupnya, lalu makanan itu kita ambil lagi dulur. Misal pagi hari kita dapat, malam nggak usah dikasih makan, paginya jam 6 kita kasih makan, masukkan makan, lalu kita jemur. Nah, setelah jam 12 siang terotomatis kita pun meskipun beraktivitas kerja otomatis kita akan beristirahat. Lalu kita kan ingat jam 6 pagi dikasih makan, 1 jam kita ambil, lalu jam 12 siang kita kasih makan lagi. Waktunya kita mau berangkat beraktivitas atau bekerja, bisa kita ambil lagi. Seperti itu dulur. Nah, selanjutnya nanti setelah kita pulang kerja, otomatis kita jam 6 itu di rumah, jam 6 maghrib, jam 6 malam itu kita di rumah. Itu baru kita kasih makan lagi dulur. Seperti itu, metode lapar. Jadi kita jadwalkan kalau jam 6 nanti jam 12 siang. Gitu. Jam 6 pagi kita kasih makan, jam 12 siang kita kasih makan. Setelah kasih makan kita ambil. Lalu jam 6 malam baru kita kasih makan lagi, setelah itu kita ambil. Itu satu metode lapar untuk penjinaan. Ya, ini baru berjalan, kalau tidak salah baru 3 hari 3 malam ini dulu, 3 hari 3 malam ini. Tapi alhamdulillah badannya sudah tidak keras. Biasanya burung baru kalau kita pegang itu tubuhnya itu keras, bagian sininya keras dulur. Bagian sininya keras karena apa? Karena faktor burung ini tegang, kondisi tegang, kagetan gitu. Nah, maka sering-seringlah kita pegang seperti ini. Nah, lalu kita bisa meraba-raba sininya dulur.
Kita meraba-raba sininya dulu. Kita raba-raba tapi cukup tipis-tipis merabanya nggih. Kita raba-raba, maka burung perkutut ini akan kelihatan ini matanya dia akan manja-manja, nggih. Seperti ini Sedulur, dia akan manja-manja. Karena di bagian leher burung perkutut itu pun kalau kita raba-raba seperti ini sama juga akan ngasih secara langsung ya, secara langsung kita kasih kenikmatan, dan maka burung perkutut ini pun lama-kelamaan akan naik birahinya, Sedulur, akan naik birahinya. Nah, seperti ini naik birahinya. Nah, ketika burung perkutut ini kakinya sudah mulai kendor. Nah, ini kan udah kendor ya, Sedulur. Udah kendor ini, Sedulur. Udah kendor. Ini udah kendor, Sedulur. Nah, bisa kita japit dulu nih kepalanya ya, Sedulur. Kita japit dulu. Seperti ini ya, kita japit dulu. Lalu bisa kita lepas pelan-pelan, Sedulur. Kita bisa lepas pelan-pelan. Seperti ini. Kita lepas pelan-pelan, Sedulur, nggih. Kita lepas pelan-pelan. Ini termasuk terapi kecil, Sedulur, nggih. Terapi kecil. Sing penting ati kudu los, kudu ikhlas. Misal mabur ucul ya ora jatahe ngono mawon, Sedulur, nggih. Sing ikhlas, nggih, sing ikhlas. Nah, itu untuk metode penjinaan. Dan yang kedua untuk metode penggacoran. Sebelum kita mengawali untuk metode penggacoran, usahakan sing penting ora gila, Sedulur. Sing penting ora gila. Burung perkutut ini biar tenang bisa kita tiup pada mulutnya. Seperti ini, Sedulur. Nah, nggih. Maka di sini akan menggelembung. Ini sebetulnya rahasia. Apa yang kita tiupkan di mulut burung perkutut itu sebetulnya ada sesuatu yang masuk ke burung perkutut. Insya Allah seperti itu. Yang penting kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu hal seperti apapun. Kita berdoa dulu supaya setiap langkah, setiap upaya kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, Sedulur, okay? Nah, dan yang kedua untuk metode menggacorkan burung perkutut itu supaya burung perkutut itu cepat bunyi lagi, itu gimana caranya? Awali dengan menaikkan birahi burung perkutut. Kalau tadi seperti ini relaksasi itu juga bisa menaikkan birahi, merangsang birahi. Cuman kalau menaikkan birahi kita harus menggunakan metode penjamuan atau dikasih apa, bisa kita kasih satu undur-undur, itu pun akan menaikkan birahi. Yang kedua, nyun sewu, telek luweng atau telek kaki seribu, itu pun berefek panas dan itu pun tidak menjijikkan karena hasil dari kotoran kaki seribu itu yang dihasilkan itu agak hitam-hitam, itu hasil serat dari daun-daun suatu contoh itu dari rumput, pokoknya dari daun-daunan dan sebagainya, pokoknya daun-daunan, Sedulur. Makanya burung perkutut itu akan sehat, cepat membuka suara karena apa? Faktor terdongkraknya birahi. Ketika birahi itu sudah naik, maka burung perkutut itu akan mempunyai nafsu lagi, nafsunya akan bangkit, nafsunya akan bangkit. Ndak beda kalih kula panjenengan, ibaratnya kita bar kecekel polisi utawa bar kecekel penjahat, awake dhewe dilukai atau awake dhewe dirugikan, dilukai, dikageti, awake dhewe diculik, otomatis kita pun akan drop depresi, depresi. Suatu contoh ini burung ini depresi. Jadi ketika kita depresi, lah wong depresi dijejeri koncone lanang, otomatis ini logis, ilmu logis. Dijejeri koncone lanang, dijak ngobrol, otomatis kita akan cuek, kita akan cuek. Tetapi, nah ini nyuwun sewu manusiawi atau pokoknya manusiawi saja.
Tapi meskipun seorang laki-laki yang sedang depresi, ketika didekati seorang wanita, apalagi wanita itu cantik, otomatis dia akan ada masa pemulihan nafsunya, ya. Timbul nafsu. Karena apa? Setiap manusia, insya Allah, itu akan mempunyai nafsu. Dan timbulnya akan mempunyai birahi yang tinggi. Makanya sepele terus. Bisa kita loloh metode penjamuan. Satu, undur-undur, pokoknya bahasanya undur-undur nak wong Jawa sedulur. Yang kedua, itu kaki 1000, itu kotoran kaki 1000. Jadi caranya gimana? Kotoran kaki 1000 itu bisa kita mencari kaki 1000, hewan kaki 1000 itu atau luweng, kita ambil, kita tempatkan di toples. Dan di toples itu kita sediakan daun atau rumput-rumput, kita sediakan di situ, atau daun pepaya dan sebagainya. Kita taruh di situ. Nah, kaki 1000 itu kita ternak di situ. Otomatis setiap hari itu akan mengeluarkan kotoran hasil dari apa yang dimakan di situ, sedulur. Jadi wis blunter-blunter ngoten niku langsung dilolohke mawon, satu mawon. 2 hari sekali atau 2 hari sekali. Dan nanti ketika senggang 1 hari bisa kita loloh, undur-undur, ngoten sedulur. Dan jangan lupa 1 minggu sekali bisa kita mencari ini sedulur, daun pepaya yang paling muda, yang paling ucul, yang paling muda, kita gelintir-gelintir, cuci dulu, kita gelintir-gelintir, cukup 1 gelintir saja kita lolohkan. Supaya apa? Nyun sewu, daun pepaya itu pun akan mengobati ini, ibaratnya cacingan bisa. Yang kedua, burung kaget menjadi normal kembali juga bisa. Nah, seperti itu dulur. Jadi itu mungkin akan manfaat. Dan yang ketiga, cara yang ketiga untuk menggacorkan ini, nyuwun sewu, Mangun Joyo Channel tetap masih merahasiakan karena akan saya wedar. Jawaban yang ketiga akan saya wedar di YouTube Mangun Joyo Channel. Maka jangan lupa selalu ikuti. Yang belum mengikuti, monggo dicari, buka YouTube panjenengan, dibuka, diketik Mangun Joyo Channel, sesuaikan nama Mangun Joyo Channel di Facebook, nggih. Nanti kalau ketika ada muncul 2 channel Mangun Joyo, pokoknya tinggal dudul kabeh, di subscribe kabeh, gambar lonceng-loncengnya niku didudul, ya toh. Lah terus didelok, cocok di like, enek kurang benere di komen, ngoten nggih sedulur. Apabila ada salah kata dari Mangun Joyo Channel, mohon maaf. Tutup pengatur, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.